Bung semua, kita lanjutkan pembacaan transkrip Mahmilub dengan terdakwa ex Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri, sang ketua Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang memimpin Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Pada bagian sebelumnya, di bagian ke-13 series Mahmilub Untung, kita sudah mendengarkan kesaksian Mayor Rudito bagian pertama. Kini, di bagian ke-14 series Mahmilub Untung ini, kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari kesaksian Mayor Rudito. Mayor Rudito adalah saksi yang dihadirkan ke Mahmilub atas permintaan ex Letnan Kolonel Untung. Berikut kami bacakan transkrip keterangan Mayor Rudito. Namun sebelum kami lanjutkan, seperti biasa, kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Karena ini adalah kesaksian dari persidangan, banyak keterangan terdakwa dan saksi yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Tentu bisa jadi mereka bohong, bisa jadi juga jujur, atau ada faktor-faktor lainnya. Apalagi banyak di antara yang bersaksi terlibat dalam G30S itu sendiri. Bisa jadi juga mereka mau membela diri, cuci tangan, atau ada yang bilang bisa jadi dipaksa atau terpaksa. Tinggal Bung semua yang menelaahnya. Ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, bagaimana pendapat saudara tentang keterangan-keterangan saksi yang saudara sendiri telah memintanya? Saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada saksi. Ia dulu telah menceritakan kepada saya bahwa ada bukti-bukti mengenai rapat pada tanggal 21 September. Pertanyaan pertama, rapat apa itu? Kedua, apakah saksi mengetahui tentang susunan menteri-menteri dari Dewan Jenderal? Ketua kepada saksi. Harap mengenai pertanyaan terdakwa ini, saksi dapat memberikan penjelasannya. Kami mengetahui di AHM pada tanggal 21 September 1965 ada rapat. Rapat apa itu? Dewan Jenderal yang sedang briefing. Dapat kami beritahukan dan jelaskan bahwa rapat itu adalah Komen Dir Kols Koplat yang dipimpin oleh Jenderal Kusno Utomo, yang mana almarhum Jenderal Ahmad Yani memberikan briefingnya. Itu Commanders Call Koplet tentang pendidikan mengenai pertanyaan terdakwa yang kedua. Apakah benar saudara mengetahui tentang adanya susunan menteri dari Dewan Jenderal? Benar. Mengetahui sendiri? Dari keterangan 4 orang itu, dan saya membaca dari catatan yang dibawa oleh saudara Simatupang. Catatan dia bukan, belum bukti itu. Dia membawa, lalu saya disuruh membaca. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara selalu mendukung Paduka Yang Mulia Presiden. Sedangkan dalam dekrit nomor 1 dari Dewan Revolusi, nama Paduka Yang Mulia Presiden sama sekali tidak disebut-sebut memimpin kekuasaan negara RI. Saya belum membaca isi dekrit itu. Saudara sudah mendukung, sedangkan nama beliau tidak ada. Pernahkah saudara mendengar isi dekrit nomor 1? Mendengar adanya Dewan Revolusi. Pernahkah mendengar melalui radio, misalnya bahwa disiarkan dekrit nomor 1? Tidak. Saudara sudah mengajukan dukungan, sedangkan tidak ada nama Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno tercantum di situ.
Berapa pendukung daripada Sentral Komando yang saudara pimpin itu? Pada waktu itu kami atas nama para anggota seluruh Indonesia kurang lebih 3,5 juta. Kita mendirikan CC PNKRI pada tanggal 27 Desember 1953. Anggotanya itu memang nyata ada. Apakah kira-kira saja? Berdasarkan laporan dari komisaris politik dan organisasi dan sebagian besar dari daftar anggota dan formulir yang telah disita. Kami akan minta penegasan lagi. Kapankah saudara kenal pertama kali dengan terdakwa Untung? Saya kenal pertama kali ketika bertemu di Blok N, rumah tahanan khusus. Kira-kira ke bulan berapa? Oktober tanggal 20. Apa saudara kenal dengan keempat orang yang saudara tadi sebut sebelum tanggal 26 di FN? Saya kenal lebih intim lagi waktu bersama-sama masuk di dalam kader Nasakom. Jadi Juni tanggal 1 Juni sampai selesainya kursus kilat kader Nasakom. Dalam hubungan apa saudara kenal? Dalam mengadakan diskusi grup Nasakom. Pernahkah mereka meminta dukungan saudara untuk lain hal? Pernah, yang saya terangkan tadi. Sebelumnya hanya minta dukungan di dalam pawai yang diadakan oleh PBFN. Auditur kepada ketua. Seterusnya ketua kami mohon izin untuk memperlihatkan dan membacakan, yaitu antara lain hasil panitia odang dan juga bukti mengenai rapat yang dikatakan tadi, rapat Dewan Jenderal yang sebenarnya memang rapat Commanders Call, komandan-komandan pusat pendidikan. Setelah ketua mengizinkan, maka auditor membacakan hasil panitia odang bahwa apa yang dikatakan Dewan Jenderal sebenarnya tidak ada. Selanjutnya kembali pertanyaan ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, apakah saudara masih menanyakan sesuatu kepada saksi? Satu pertanyaan lagi, sesuai dengan keterangan Jenderal Parjo, dan juga saya masih ingat bahwa saksi Anda mempunyai tip hasil rapat tanggal 21 September di AHM. Tadi sudah diterangkan auditor, inilah hasil rapat. Ini pun hasil daripada rapat tanggal 21 September di AHM. Tapi untuk memuaskan saudara, saya akan meneruskan pertanyaan itu. Ketua menyampaikan pertanyaan terdakwa kepada saksi. Apakah saksi mengetahui adanya tip sebagaimana dimaksud oleh terdakwa saudara Untung tentang rapat Dewan Jenderal? Tahu, dan sudah dilaporkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Apakah melihat sendiri? Ya, saya melihat sendiri. Di mana tipnya itu? Tape recorder dibawa oleh saudara Muklis, orangnya Jenderal almarhum S. Parman, yang isi hasil daripada rapat itu. Rapat apa dan di mana? Rapat Dewan Jenderal tanggal 21 September. Kami peringatkan untuk memperhatikan bahwa keterangan saksi itu harus hanya dari hasil penglihatannya sendiri, pengalamannya sendiri, atau dari pendengarannya sendiri. Bagaimana sebenarnya mengenai tape recorder yang isinya adalah hasil daripada rapat yang dimaksud itu? Apakah saudara telah melihatnya sendiri ataukah mendengar? Coba tegaskan. Saya tadi sudah nyatakan melihat. Melihat apa? Pita tape recorder yang dibawa saudara Muklis. Pita tape recorder dari mana? Dari hasil Dewan Jenderal. Hasilnya sudah dengar atau belum? Kalau sudah, apa bunyinya? Mendengar tentang susunan kabinet. Selanjutnya terdakwa mohon diizinkan ketua untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang kemudian oleh ketua diizinkan melakukan tanya jawab langsung dengan saksi tersebut, asal tidak mengenai persoalan-persoalan di luar pemeriksaan ini.
Terdakwa kepada saksi. Saudara tadi mengatakan pernah melihat tip itu. Apakah juga pernah mendengar tip itu diputar? Menurut hemat saya, itu pernah saya dengarkan. Bunyi daripada tip itu yang diberikan oleh saudara Muklis. Suara yang saya kenal itu adalah suara almarhum Jenderal S. Parman waktu membacakan susunan Kabinet Dewan Jenderal. Jadi selain saya mengetahui berita itu, saya juga mendengarkan setelah diputar oleh saudara Muklis. Yang mana susunan yang saya dengar waktu diputar itu adalah sebagai berikut. Calon Perdana Menteri Jenderal Abdul Haris Nasution. Wakil Perdana Menteri 1 merangkap Menteri Hankam adalah almarhum Jenderal Ahmad Yani. Wakil Perdana Menteri 2 merangkap Menpen ialah Letnan Jenderal Ruslan Abdul Ghani. Menlu dijabat oleh almarhum Jenderal Haryono. Menteri Dalam Negeri dijabat oleh almarhum Jenderal Suprapto. Menteri Jaksa Agung akan dijabat oleh almarhum Jenderal S. Parman. Menteri Kehakiman akan dijabat oleh almarhum Jenderal Sutoyo. Menteri Perdagangan dan Hubungan Luar Negeri akan dijabat oleh Jenderal Dr. Andes Sukendro. Menteri Pembangunan akan dijabat oleh Menteri Dr. Sumarno. Menteri Pertambangan Dasar akan dijabat oleh Mayor Jenderal Dr. Ibnu Sutowo. Dan Menteri Kesejahteraan Rakyat akan dijabat oleh Jenderal Rusli. Ini yang kami dengar dalam tip itu. Yang saya ingat ialah almarhum Jenderal Parman lah yang membacakan. Masih ada pertanyaan lagi yang ada hubungannya dengan itu, bahwa Jenderal Parjo juga menyimpan tip. Apa benar? Jenderal Parjo juga mempunyai tip itu yang sudah diserahkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Dan kalau tidak salah, beliau pun telah menyerahkan suatu dokumentasi yang merupakan suatu uang cek, uang penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif. Dan kalau tidak salah, hal itu telah dipidatukan oleh Paduka Yang Mulia Presiden bahwa 150 juta rupiah itu merupakan suatu concern masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif. Kami telah dengar sendiri dari Jenderal Parjo. Jadi saya kira tape recorder itu pun Jenderal Parjo telah menyerahkan kepada pemimpin besar revolusi. Apakah saudara sendiri tidak menyimpan tip itu? Tidak. Setelah terdakwa selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pembela mohon diizinkan ketua untuk minta sesuatu ketegasan dalam jawaban saksi tersebut. Setelah diizinkan ketua, pembela kepada saksi. Oleh karena saya tentang pangkat-pangkat itu agak sedikit kacau, maka tentang kolonel dan brigjen itu sedikit kaku, yaitu apakah saya boleh tanya yang duduk dalam jenderal itu kolonel atau brigjen Suparjo, dan yang duduk dalam Dewan Revolusi itu kolonel atau brigjen Suparjo. Kami menjawab dengan tegas, yang duduk dalam Dewan Jenderal itu adalah Brigadir Jenderal Suparjo, dan yang duduk dalam Dewan Revolusi juga Brigadir Jenderal Suparjo. Jadi Brigjen Suparjo itu duduk dalam Dewan Jenderal dan juga duduk dalam Dewan Revolusi. Menurut keterangan beliau ketemu dengan saya sebelum ada gerakan itu. Persoalan Dewan Jenderal ini sudah dilaporkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Jadi adanya persoalan ini, maka Brigjen Suparjo juga masuk dalam Dewan Revolusi. Ya, cukup. Ketua kepada terdakwa. Saudara tadi telah mendengar keterangan-keterangan daripada saksi yang perlu didengar, permintaan saudara sendiri. Sebelum pemeriksaan ini kami akhiri, saya masih akan bertanya, apakah ada hal yang ingin saudara kemukakan di luar hal yang sudah saudara terangkan? Ada, yaitu ada lanjutan sidang yang akan datang, mohon waktu untuk menyusun pembelaan. Ya, itu nanti kami pasti akan beri waktu untuk menyusun pembelaan. Dengan ini,
pemeriksaan kami akhiri. Ketua kepada auditor, apakah sudah siap dengan requisitoir? Kami mohon waktu untuk dapat menyusun requisitoir hingga hari Selasa sore jam 19.